percaya Yesus nggak? Nah, kita simak ya, kita kaji ya, siapa yang percaya Yesus, aku atau Anda. Yesus berkata, ya, bahwasanya Tuhan Allah itu Esa. Dengar dulu lah, aduh. Kamu udah tanya sama aku, biar kita uji nih. Siapa ini yang percaya Yesus, siapa yang tidak percaya? Dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata, Bapa yang telah mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Yesus mengatakan Tuhan itu suaranya tidak terlihat, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Aku percaya, kata Yesus, karena memang Tuhan tidak terlihat dan suaranya tidak terdengar. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak, kata Yesus, Tuhan itu tidak terlihat dan suaranya tidak terdengar? Percaya nggak? Percaya. Yang tergantung di kayu salib itu Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Nah, nggak percaya kok kata Yesus. Gini loh bang, gini ya. Nggak percaya kok kata dia. Abang pertanyaan abang tadi yang di kayu salib Tuhan apa enggak? Ya saya Tuhan. Ya saya. Nah, sementara Yesus katakan Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kenapa kok katakan yang di kayu salib itu Tuhan? Mana dalilnya coba? Mana datanya? Nih, Yohanes banyak data sebenarnya. 5:37 dulu aku kasih. Ini perkataan Yesus ya. Nih, Yesus mengatakan dirinya utusan. Nih, 5:37, baca. Bacalah. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ah, aku itu siapa? Apa? Aku itu siapa? Yesus. Ya udah. Yang mengutus Yesus siapa? Bapak. Bapak itu siapa? Bapak di surga. Iya, Tuhan bukan? Sang pencipta. Iya, Tuhan bukan? Iya. Nah, Yesus mengatakan Tuhan yang mengutus dia, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak terdengar. Sekarang saya tanya, kenapa kok katakan yang tergantung di kayu salib itu Tuhan? Sementara Yesus mengatakan Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kenapa? Ya Bapak di surga kan memberikan apa sama Tuhan, sama Yesus biar ini jadi Tuhan orang Kristen. Oh, Bapak di surga memberikan kuasa pada Yesus untuk jadi Tuhan orang Kristen. Iya. Di mana datanya itu? Tuhan memberikan kuasa kepada Tuhan. Di mana datanya itu? Ya itu yang saya percayai. Nah, makanya saya bilang kepercayaan itu iman ya, Bapak ya. Saya kurang pintar berdiskusi tentang data, tapi ini saya berbicara tentang yang saya. Iya, gini. Karena kamu tidak tahu Bibelmu, karena kau tidak bisa berdiskusi tentang data, karena kamu cuma modal ikut-ikutan saja, makanya kau masih Kristen. Makanya masih Kristen. Kalau kau baca Bibelmu 6 bulan saja kau baca Bibelmu, nih taruhannya kalau kau masih Kristen nih. Gimana saya bisa percaya sama Bang? Apapun yang Abang katakan dari A sampai Z, saya nggak bakal bisa percaya. Ya iya Pak, sedangkan Yesus aja Anda nggak percaya. Saya percaya. Yesus aja Anda nggak percaya, apalagi aku. Makanya ketika menyampaikan ke kamu, aku tahu kau nggak akan percaya. Kenapa? Jangankan aku, Yesus aja kau dustakan perkataannya. Abang nggak bisa dipercaya. Ini aku nggak bisa dipercaya. Ya iya sama, Yesus aja nggak kau percaya, apalagi aku. Makanya nggak jadi masalah sama aku ketika kau tidak percaya aku. Saya percaya Yesus. Loh, tadi Anda bilang nggak percaya. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak terlihat, suara tidak terdengar. Sekarang saya tanya, yang di kayu salib itu Tuhan bukan? Tuhan. Nah, Anda nggak percaya kata Yesus kan? Karena kata Yesus, Tuhan itu tidak terlihat, suaranya nggak terdengar. Tiba-tiba kau mengklaim melihat Tuhan. Berarti kau nggak percaya Yesus. Sementara pertanyaan yang sama, kalau kau tanyakan ke aku, yang mati di kayu salib itu Tuhan bukan? Bukan, aku bilang. Jadi begitu Dinda ya, itu kenyataannya. Memang iman Kristen ini hanya ikut-ikutan saja. Dan Anda di sini berbohong gitu. Awal Anda berbohong. Bentar dulu. Kristen itu tetap Kristen. Kami Kristen, percaya Yesus.
Tidak, kau tidak percaya Yesus. Aku percaya, Sudah jadi kita kau yang tahu percaya aku. Sudah kita kaji, Anda nggak percaya Yesus. Sudah kita kaji tadi loh. Kok jadi kau yang tahu aku percaya Yesus apa enggak? Mau kau bilang pun Yesus itu apa di Bibel, entah kayak mana pun itu, entah kayak mana, tetap saya percaya Yesus. Itulah iman kami sebagai Kristen. Iya, itu hanya angan-anganmu saja. Tidak kayak Percayamu pada Yesus. Kau Kalian sepenuhnya nanti percaya pada agamamu. Yesus. Mana bisa orang Itu percaya? olok-olokanmu saja. Olok-olokanmu saja kepada Yesus. Pada kenyataan ternyata setelah kita kaji, Anda nggak percaya sama Yesus. Kita berbicara kaji-kaji paru. Gini, di mana orang bisa percaya samamu sedangkan kau aja sudah mengkhianati Tuhanmu, pindah agama? Loh, Mana orang kamu bisa? yang mengkhianati Yesus. Tuhan siapa yang kau khianati? Ya, saya modal iman, saya nggak modal data, saya modal iman. Oke, ya udah. Bagaimana kamu yang modal data? Yang bagaimana Gini, Anda yang modal iman? ya. Mau berbicara, Saya nggak mengerti mau data. menanyakan Saya orang nggak sementara mengerti Anda data. sendiri pun tidak punya data. Dengar, saya nggak pernah mempelajari Bible. Saya cuma mendengar firman Tuhan dari gereja. Makanya kamu masih Kristen. Jadi ada. Nggak perlu kau bilang, nggak perlu kau jahatkan, nggak perlu kau jelaskan, kau tegaskan kepada kami. Kau nggak pernah baca Bible. Aku tahu. Kau masih Kristen karena kamu nggak pernah baca Bible. Orang Kristen tidak pernah diajari untuk menghafal Alkitab, menghafal Bible ya. Loh, aku nggak suruh kau hafal. Cuma yang Aku nggak diajari bilang berbahasa hafal. Arab, berbahasa Baca, Arab aku tidak bilang tahu baca. artinya. Jadi saya modal iman, saya mengimani Yesus itu Tuhan. Jadi nggak usah cerita apa-apa, saya mengimani Yesus itu Tuhan. Cukup. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dengan segenap akal dan budi pekertimu. Akal dan budi pekertimu disampaikan tidak dengan imanmu. Kalau bang bahas diskusi atau apa, tetap saya akan menjawab. Saya mengimani Yesus itu Tuhan. Saya nggak pakai data, pakai apa, pakai ini. Yang penting saya percaya, saya imani bahwa Yesus itu Tuhan. Cukup. Tapi di waktu yang sama kau berdusta. Enggak lah, dari mana bang tahu saya berdusta? Karena Yesus, mana buktinya? karena Yesus tidak berkata seperti apa yang kau katakan. Karena apa yang kau katakan tidak selaras dengan implementasimu. Sudah saya bilang sama abang, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dalam Bible itu saya percaya. Jadi apapun isi Bible itu saya percaya, karena itu adalah Nah, firman yang kalau turun kamu dari Tuhan. percaya dengan ayat-ayat yang kusampaikan tadi, kalau kau percaya dengan ayat-ayat yang kusampaikan tadi, kenapa masih kau tuhankan Yesusnya? Saya di sini mengenani bahwa Yesus itu Tuhan, itu aja. Saya nggak Berarti saya kau nggak membantah ayat-ayat yang kubacakan tadi. Lucu kau. Setelah kau bantah, kau bilang kau percaya. Sementara narasiku tadi, apa yang tertulis dalam Bible-mu yang merupakan kau imani perkataannya Yesus. Gitu loh. Kalau kau percaya dengan Bible-mu, percaya dengan perkataan Yesus, hasilnya itu kau tidak menuhankan dia. Itu buktinya kau percaya. Tapi kalau kau tuhankan dia, berarti kau nggak percaya perkataan dia. Bahkan kau mengolok-olok dia ketika kau tak percaya kepada dia. Di waktu yang sama kau mengatakan kau percaya pada Yesus. Ngarang aja. Saya nggak perlu data-data. Saya cukup mengimani. Saya cukup mengimani bahwa Yesus itu memang Tuhan saya. Ya udah, apa bedanya kamu sama penyembah berhala? Enggak lah. Penyembah berhala pun kayak gitu, Dinda. Dia nggak butuh data. Yang penting pohon besar itu Tuhan bagi dia, nggak peduli dia. Bagaimana? Gimana? Ada datanya? Apa? Gimana? Di mana ada orang Kristen menyembah pohon? Saya tidak bilang ke orang Kristen nyembah pohon loh. Jadi Ketika jangan imanmu, gini, imanmu tadi tanpa data itu sama mahalnya kau dengan penyembah berhala. Pohon besar yang disembah oleh orang-orang yang tidak berakal pun sadar pohon itu tak perlu mengatakan dirinya Tuhan. Coba gini Pak Rik ya. Coba gini. Dasarnya kita beribadah sama agama kita itu apa? Dasarnya kita beribadah sama agama. Siapa yang nyuruh kau beribadah sama agamamu? Itu apa? Dasar yang nyuruh kau beribadah kepada agamamu siapa? Dasar kita beribadah sama Tuhan itu apa? Nah, dasar kita beribadah kepada Tuhan itu berdasarkan perintah. Bukan Ada perintah dan juga larangan. Ya, bukan itu dasarnya. Kita imani dulu, bukan perintahnya. Kita imani dulu, kita percayai dulu. Jadi saya di sini bermodalkan iman. Saya percaya mengimani. Oke. Saya beri lagi kamu analogi ya. Saya beri kamu analogi. Ketika kamu mau membeli mobil second dari saya,
mau beli mobil second dari saya, kau beli dulu, kau bayar dulu mobil ini secara cash, atau kau cari tahu dulu, ya, apa plus dan minusnya mobil ini? Gini, ya saya jawab ya. Ketika saya membeli mobil second dari abang, ada aja orang yang beli mobil second nggak diperiksa dulu karena sor-soran gitu ya kan? Makanya saya tanya, kamu cek dulu mobilnya, atau kau langsung percaya, terus membayar mobilnya tanpa kau cek? Mana yang kau pilih? Ya, aku nggak mengintervensi ya, jawabannya. Mana saya- yang kau pilih? Ya saya pernah langsung beli tanpa saya cek. Pernah saya beli langsung. Nah, ketika kau langsung beli, besar risikonya kau ditipu karena ternyata mobil itu nggak ada mesinnya. Makanya berakal dulu, baru beriman. Itu yang benar. Masa kau langsung beli, kau bayar Kita imani dulu 1,2 lah. juta, kau buka kabin mobilnya, nggak ada mesinnya rupanya. Sama halnya dengan imanmu, kau tidak gunakan akalmu dengan menelaah kitabmu, kau Tuhan-Tuhankan saja. Begitu kau mati terkejut, bukan Tuhan dia rupanya. Gitu. Intinya gini aja ya Bang Faruk ya. Udah dibilang sama Bang ya. Aku gak pintar daftar itu. Jadi pun dari awal aku naik di sini ya udah aku mendengar aja kan aku bilang gitu sama Bang ya. Nah kan seperti Iya, itu. tahu. Jadi saya Tahu, jadi Kristen sampai saat ini karena saya mengimani. Iya, tahu. Dan memang kebanyakan Kristen itu kayak gitu. Orang Kristen itu kuat loh. Apanya? Kuat orang Kristen. Iya, kuat karena sama kayak aku enak. ini kuatnya. Kuat karena enak, hidupmu bebas. Gak diberikan kau kewajiban beribadah. Iyalah, cinta damai. Gak dilarang kau perihal makan dan Karena minuman. kami diajarin Tidak ada aturan atas yang dirimu. Makanya diajarin kau sama kuat. Enak kali di situ, hidupnya bebas. Ya karena kami Makanya diajarin kau kuat, bukan karena nggak ada aturan. Apa? Bang, Iya. Bang, aku boleh nggak ngasih tanggapan untuk Bang Faruk Sianipar? Boleh nggak aku ngasih tanggapan tentang yang abang bilang tadi bebas, orang Kristen bebas, ya kan? Enggak, ini Islam Boleh. Kristen. Ini Islam Kristen. Ini saya mau ngasih tanggapan mengenai yang abang bilang soal Enggak, bebas. ini Ya kan? Islam apa Kristen? Saya orang Kristen, Kristen Protestan. Dari tadi saya Ya, mengikuti cakap abang, oke? Dengar ya bang ya. Kalau untuk yang namanya kebebasan itu kepribadian seseorang, bukan mengenai agama, oke? Ya. Itu abang ini kan Ya, ada orang yang punya pikiran kita leluasa kan. Abang ku tengok dari tadi kayaknya macam terlalu apa kali ya, mungkin abang ini tidak paham agama ya Bang Joshua. Jadi sesuka hati abang kulihat Iya, iya. dari tadi, aku memperhatikan ini loh. Aku memperhatikan dari tadi, Ya. seolah-olah abang yang Ya. pakar agama kali gitu loh. Dari tadi aku perhatikan, aku tidak mau ikut campur. Cuman tadi karena abang bilang orang Kristen itu bebas dalam arti apa? Dalam arti apa bang? Coba jelaskan di sini. Saya Oke. seorang Kristen. Bebas Oke, dalam oke. arti apa? Tapi Jangan ya. tutup mukamu bang. Boleh buka kamera, boleh buka kamera. Enggak, karena itu sendiri pun Dari tutup tadi, wajah. dari tadi kayaknya kamu menghina agama. Coba bebas Nggak ada dalam seminar. arti Oke, apa? Oke, kita gaji ya. Bebas kita dalam gaji ya. arti apa? Ya, oke. Kak Eman Ais, Gaji, Kak Eman kita Ais, gaji. Kak Eman Oke, Ais. kita gaji. Sabar dulu. Tunggu bang Joshua, tenang dulu bang. Bentar, Ya, ini tenang aku mau dulu. mempertanyakan sama Bang Faruk tentang kebebasan. Bebas ini artinya oke. bagaimana gitu? Oke. Nah, coba jelaskan. Adakah larangan dari Yesus untuk umat Kristen perihal makanan yang boleh kalian makan dan makanan yang nggak boleh kalian makan? Lah, itu kan perihal makanan. Jangan bilang perihal makanan. Ini kebebasan. Abang paham kebebasan apa tidak? Satu-satu, adakah larangan? Adakah larangan dari Yesus untuk kalian ya tidak boleh memakan sesuatu atau meminum sesuatu? Adakah larangan kalian perihal makanan? Ya tidak ada selagi itu Kata-kata halal. dong. Bagi kami itu halal. Sekarang yang menjadi pertanyaannya kan bukan soal makanan, Bang. Tadi kan Abang bilang hidup kalian itu enak, tidak ada larangan. Abang bilang bebas. Bebasnya Kok dalam patah-patah arti ya? apa? Itu maksudku. Ngerti nggak? Oke. Kalau ngomong Oke. jangan asal bunyi. Itu maksud saya. Oke. Kebebasan. Oke. Sekarang saya tanya dulu perihal makanan. Adakah makanan yang pantang kalian makan dalam iman Kristen? Mengerti nggak?
Tadi kan saya sudah bilang tidak ada selagi itu halal. Bagi kalian banyak yang haram, bagi kami tidak. Tapi kan tadi